Hello, my name is Peter Brown, and we're going to be listening to a translation of my autobiography in Indonesian. Beginilah awal mulanya. Sulit untuk diceritakan. Awalnya, sebagian besar guru-guru itu adalah orang-orang yang tidak saya kenal secara dekat. Sir Richard Burton, Mario P, Miguel de Unamuno. Virus ini datang dari arah itu. Seperti yang sudah saya sebutkan dalam beberapa video saya, ayah saya adalah seorang ahli bahasa militer. Sebuah fakta yang jelas menceritakan kenapa saya sampai terinfeksi. Selain itu, karena tumbuh di lingkungan universitas, saya tumbuh dengan banyak bahasa. Di perguruan tinggi, teman sekelas saya berbicara bahasa Persia, Swahili, dan lain-lain. Akhirnya, saya jadi ikut-ikutan memakai sedikit-sedikit bahasa mereka. Saat di sekolah pasca sarjana, di mana saya menjadi seorang asisten pengajar bahasa Spanyol selama hampir 1 dekade, saya banyak mendengar orang berbicara bahasa Prancis dan Jerman dalam jurusan itu. Ada tabel mingguan bahasa Prancis, Jerman, dan Spanyol, dan saya sering unjuk gigi dengan ketiga bahasa tersebut. Tabel-tabel bahasa adalah hal terbaik berikutnya yang ada di negeri ini. Percayalah pada saya. Setidaknya jenis tabel bahasa yang berkembang di Lincoln, Nebraska pada tahun 1980-an. Kemudian saya mengambil pelajaran bahasa Latin selama 2 semester untuk program PhD saya. Dan ini adalah hal yang sangat bagus. Motivasi berikutnya. Pada tahun 1990-an, saya lebih fokus pada bahasa Spanyol. Saya menghabiskan banyak waktu di Meksiko dan menganggapnya sebagai negara kedua saya. Namun, sulit untuk menghabiskan banyak waktu di Meksiko tanpa memperhatikan pengaruh Nahuatl yang saat ini menjadi ketertarikan saya pada bahasa. Saya mempelajari sedikit bahasa Jerman selama dekade itu dan menulis beberapa kisah perjalanan dan cerita pendek dalam bahasa Esperanto. Tetapi fokus utama saya adalah tetap pada kelancaran berbahasa Spanyol. Satu-satunya bahasa yang benar-benar eksotis yang saya pelajari adalah bahasa Finlandia pada saat musim panas di Finlandia tahun 1995. Kadang-kadang setelah kembali dari tempat-tempat seperti Monterrey, saya bahkan berbicara dengan para penjaga perbatasan Amerika Serikat dengan bahasa Spanyol. Monterrey seharusnya sebuah kota bilingual, tetapi pada tahun 1990-an hampir tidak ada orang di sana yang mencoba untuk berlatih bahasa Inggris dengan saya, karena saya fasih dalam bahasa Spanyol. Jadi, kenapa kembali pada multilingualisme dalam kedatangan abad 21? Beberapa hal datang secara bersama-sama. Bahasa Arab ditawarkan sebagai UTPA non-gelar kelas malam di tahun 2005. Saya mendaftar dan guru pertama adalah dari Arab Saudi. Tetapi ia tampak lebih kreatif, romantis, dan bahkan berpikiran lebih terbuka daripada instruktur Amerika.
sehingga saya jadi benar-benar menikmati pelajaran bahasa ini. Pada saat yang bersamaan saya membaca biografi Rice Burton. Wow, lagi-lagi saya ingin sebisa mungkin menjadi seperti orang itu. Pada saat yang bersamaan saya juga menemukan kursus bahasa Pimsleur dan mengetahui bahwa mereka bekerja untuk saya. Bahasa Cina adalah yang pertama kali ditawarkan di UTPA pada tahun 2006 dan saya mengambilnya di semester pertama. Bahasa eksotis ketiga yang saya pelajari adalah Rusia. Dari situ semuanya mulai berdatangan. Motivasi terbaru adalah setelah saya menemukan video Lao Tzu di YouTube. Dia adalah hyper polyglot pertama yang sempat saya hubungi. Kemudian saya menjalin hubungan dengan Loki